Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Sepatutnya hari ini kita banyak memuji kebesaran Allah dan bersyukur kepadanya, karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa membuktikan diri bahwa kita adalah hamba yang taat dan takut kepadanya. Hari Jumat ini hari yang keramat, hari yang ditakuti oleh alam semesta ini. Hari Jumat ini hari yang ditakuti oleh langit. Hari Jumat ini hari yang ditakuti oleh gunung-gunung. Hari ini hari yang ditakuti oleh laut. Kenapa langit? Kenapa laut? Kenapa gunung saja takut kalau hari Jumat? Karena ada ketentuan dari Allah, la taqumu sa'ah illa biyaumin jum'ah. Dunia ini dan isinya tidak akan pernah hancur kecuali hari kehancurannya adalah hari Jumat. Makanya kalau ada manusia yang ngaku dirinya hamba tapi tidak buktikan takutnya hari ini, maka mungkin dia merasa lebih kuat daripada gunung. Kalaupun dia menganggap tidak sholat Jumat karena sudah punya posisi pangkat dan jabatan, mungkin karena dia menganggap jabatannya sudah lebih tinggi dari langit. Kalaupun ada yang tidak sholat Jumat hari ini karena merasa sudah pintar, punya ilmu yang hebat, boleh jadi mungkin dia menganggap bahwa dirinya punya ilmu lebih luas daripada lautan. Laut saja takut, langit saja takut, gunung saja takut kalau hari Jumat. Lalu kenapa kita tidak? Olehnya itu alhamdulillah wa syukurillah, kita buktikan diri kita hari ini bahwa kita adalah hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hari yang mulia ini, perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ingat, salawat di hari Jumat itu salawat yang mulia, salawat yang luar biasa, karena salawat kita ini akan langsung disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat umatnya Nabi akan langsung diperdengarkan ke telinga baginda Rasul kalau salawat itu diucapkan di hari Jumat. Insya Allah semoga salawat ini sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita semua mendapatkan rahmat di dunia dan syafaat di yaumil akhir, insya Allah. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya menyampaikan khutbah pada hari ini. Saya awali dengan sebuah kisah yang sangat inspiratif untuk kita semua. Seorang ulama terkenal di Maroko, 3 malam berturut-turut dia mimpi didatangi oleh baginda Rasul.
Dan kalau ada orang mimpi bertemu dengan Rasul, maka itu mimpi yang nyata. Karena tidak ada yang bisa menyerupai Rasul masuk ke dalam mimpi umat. Jika malam mimpi yang sama datang, dia diperintahkan berangkat ke Mekah untuk mencari seseorang yang anggaplah kita sebut Fulan bin Fulan. Dia diperintahkan oleh Nabi, kau cari orang ini, kau ajak dia ke masjid untuk sholat, karena dia adalah calon penghuni surga. Jadi kisah ini bersohor dan ini sahih. Kisah seorang preman yang dijamin masuk surga. Akhirnya karena ulama ini merasa ini adalah perintah, maka dia pun berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah dia lakukan dulu ibadah umrah. Setelah dia selesai ibadah umrah, ulama Maroko ini mencari ulama-ulama yang ada di Mekah untuk minta bantuan supaya bisa dibantu menemukan orang ini. Ulama-ulama Mekah ternyata heran, kenapa ulama Maroko ini mencari orang seperti itu? Karena yang dicari ini adalah preman sesungguhnya. Tapi ulama dari Maroko ini mengatakan ini perintah. Saya mesti ketemu orang ini dan mengajaknya ke masjid untuk sholat. Akhirnya singkat cerita, dibawalah ulama Maroko ini sama ulama-ulama Mekah ketemu orang itu. Ketika bertemu, ulama Maroko sendiri terkejut melihat tampangnya, modelnya orang itu. Tidak ada model-model baiknya, tidak ada tampang-tampang baiknya sedikit pun. Namanya preman. Dan preman ini pun heran, kenapa banyak ulama yang mencari saya? Siapa saya ini? Di pertemuan itu terjadilah dialog. Ditanyalah preman ini sama ulama dari Maroko itu, betulkah namamu Fulan bin Fulan? Preman itu mengatakan iya, saya Fulan bin Fulan. Maka ulama ini mengatakan, hari ini saya mencari, saya ingin mengajakmu ke masjid untuk sholat, karena kau adalah calon penghuni surga. Mendengar ucapan ulama ini, sang preman ini tidak percaya. Begitu tidak percayanya ini sang preman, sampai dia pukul-pukul kepalanya dan mengatakan, pantaskah saya masuk surga? Kok orang seperti saya yang masuk surga? Saya bukan orang baik, saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah puasa, saya ini preman. Dan ulama dari Maroko ini mengatakan, ingat-ingat dulu, kau pasti ada sesuatu yang membuat kau ini menjadi manusia pilihan. Kau ingat-ingat saja dulu, ya, siapa tahu ada baikmu sebenarnya. Maka preman ini mengatakan, seumur hidup saya hanya satu kebaikan yang pernah saya lakukan seumur hidup saya. Maka ulama ini pun bertanya, apa itu? Tolong sampaikan. Maka preman ini mengatakan, beberapa tahun yang lalu tetangga saya meninggal suaminya, anaknya masih kecil-kecil, sudah janda istrinya. Maka sejak hari itu saya berniat, semua penghasilan saya bagi dua, separuh untukku dan separuh untuk janda dan anak yatim itu. Maka semua ulama yang hadir di depannya itu bertasbih kepada Allah, subhanallah, kau adalah manusia yang luar biasa, kau manusia yang hebat, lebih hebat dari kami. Bayangkan ulama mengakui preman itu lebih hebat dari ulama yang hadir. Maka preman itu mengatakan, kenapa saya hebat? Maka ulama mengatakan, apa yang kau lakukan sesungguhnya tidak sembarang orang bisa lakukan. Sholat, banyak orang yang bisa sholat, yang penting mau. Haji, banyak orang yang bisa haji, yang penting dia ada ongkos biaya. Tapi memberikan separuh pendapatan setiap dapat kepada orang yang tidak dia kenal sebenarnya, bukan keluarga, itu tidak sembarang bisa lakukan, dan kamu mampu melakukan itu. Maka amalmu ini adalah amal yang dicintai Allah, sehingga kau dijamin masuk surga. Maka preman itu pun menangis mendengar perkataan ulama. Sebesar itukah pahalanya apa yang aku berikan kepada anak yatim dan janda itu? Maka ulama ini mengatakan, hari ini kau bersihkan tubuh, kau pakai pakaian yang paling bersih, ikut saya ke Masjidil Haram.
Ikutlah preman ini ke Masjidil Haram. Sampai di masjid, preman ini menangis. Baru pertama kali injak masjid, dia menangis. Dengar suara azan, dia menangis. Dia pun dalam keadaan sholat masih menangis. Dan akhirnya dia meninggal di waktu sujudnya. Sholat pertamanya dan sholat terakhirnya. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini jemaah sekalian? Pertama, berbagi kepada orang adalah amalan yang dicintai Allah. Membantu orang, menolong orang, itu adalah amal yang luar biasa. Hari ini jarang ada orang yang memikirkan orang lain. Kebanyakan hari ini orang hanya egois dengan dirinya sendiri, memikirkan kebaikan dirinya. Paling jauh dia pikirkan paling keluarganya, istri dan anak. Tapi memikirkan orang lain belum tentu jamaah sekalian. Kita bisa periksa di aktivitas kita selama ini. Politisi-politisi saja pindah-pindah partai, itu bukan karena kepentingan orang, tapi karena kepentingan pribadi dan keluarganya. Boleh jadi pemilihan di pilkada, orang masuk calon bukan untuk memikirkan kebaikan orang, tapi masuk calon supaya menang, dapat gaji banyak, bisa kaya dan seterusnya. Kita pun memilih pemimpin bukan lagi memikirkan apa baiknya kepada orang. Kalau saya pilih ini, paling kita pikirkan kalau saya pilih ini saya dapat proyek, kalau saya pilih ini saya dapat sesuatu, kalau saya pilih ini saya dapat uang. Paling itu pikiran kita. Cara kita melakukan sesuatu karena memikirkan kebaikan orang banyak. Seharusnya jemaah sekalian, saya ajak hari ini, ayo kita perbaharui pemahaman agama kita. Agama kita ini bukan agama yang mengajarkan bagaimana mengurus diri kita semata, tapi agama ini mengajarkan bagaimana mengurus diri, mengurus urusan kita kepada Allah, dan mengurus hubungan kita kepada sesama. Perlu dipahami itu jemaah sekalian. Sudah lama kita sholat selama ini, mungkin kita tidak paham kenapa kita sholat ditutup dengan salam ke kanan dan ke kiri. Mungkin hanya beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tapi tidak pernah paham apa maknanya salam. Ingat, di dalam sholat tidak ada satupun doa yang kau tujukan kepada orang. Semua doa di dalam sholat itu tertuju untuk diri kita. Maka karena agama tidak memperbolehkan kita egois dengan diri sendiri, maka sholat ditutup dengan mendoakan orang lain. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa agama ini bukan agama yang mengajarkan bagaimana supaya kita selamat sendiri, bagaimana kita baik sendiri, tapi agama ini mengajarkan kita bagaimana kita selamat bersama-sama, baik bersama-sama. Maka tutup sholatmu dengan mendoakan juga orang di samping kananmu semuanya, di samping kirimu. Lalu setelah itu kau keluar, jaga hubunganmu tetap kepada Allah dan kepada sesama. Itu makna. Makanya hikmah pertama dari kisah ini adalah banyaklah berbagi kepada orang. Apa saja selama itu bisa memberikan kebaikan, berbagi. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah berbagi kepada sesama. Nabi sendiri pernah katakan, seandainya ada yang mengajak saya malam ini keluar untuk memberikan maslahat kepada orang, maka saya lebih memilih keluar daripada saya duduk itikaf di masjid ini sebulan lamanya. Itikaf itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi memberi maslahat kepada orang jauh lebih tinggi pahalanya daripada itikaf. Jauh lebih mendekatkan diri kita kepada Allah daripada itikaf. Berarti menolong orang adalah amalan yang luar biasa. Tapi hikmah yang kedua, sebaik apapun kita kepada orang, jangan lalaikan sholat. Buktinya preman ini sudah dikatakan calon penghuni surga, tapi tidak mungkin juga bisa masuk surga kalau dia tidak tutup hidupnya dengan sholat. Makanya ulama ini dapat perintah untuk mengajak dia untuk sholat dulu sebelum meninggal. Maka jangan salah paham, jangan sampai kita mengatakan kalau begitu tidak usah saya sholat, yang penting saya mau berbagi. Itu pemahaman yang salah. Maka ayo banyak berbagi dan jangan tinggalkan sholat. Karena sholat kuncinya semua kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya. Dan sholat ini berbeda kita muslim atau bukan. Tapi begitu keras bagi orang yang tidak sholat. Man taraka sholat faqad kafara syahadah. Orang yang tidak sholat itu sesungguhnya orang yang kafir secara nyata. Maka sholat ini tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua
di akhir khutbah ini, ayo jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang suka menolong, jadilah orang yang suka memberi. Namun di balik itu jangan juga lalaikan perintah sholat. Insya Allah siapa yang suka menolong dan tetap menegakkan perintah sholat, maka Allah akan senang dan sayang kepadanya. Baginda Rasulullah pun senang dan sayang kepadanya. Dari kemudian dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya, kalau kalian mau tahu bagaimana jarak saya dengan orang yang selalu menolong orang yang susah, kalau kalian ingin melihat bagaimana jaraknya saya dengan orang yang suka menyantuni orang miskin dan anak yatim, maka Nabi mengangkat kedua jadinya dan mengatakan, seperti inilah jarak saya dengan mereka. Semoga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Amin. Nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.